Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita kembali berjumpa di dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 25. Kejadian 25 ayat 12 dan 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Ayat 19, inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Puji Tuhan, pasal yang ke-25 ini berbicara tentang keturunan daripada Abraham, ya. Nah, Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan dan dia menjadi bapa orang percaya. Tetapi kalau kita melihat bagaimanakah keturunan atau anak yang akan dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham ini. Hari ini saya memberikan tema firman Tuhan yaitu keturunan yang diberkati. Menjadi orang yang diberkati ini adalah impian bagi semua orang. Tentu saja bahwa setiap keluarga menginginkan keluarganya hidup diberkati, bahkan juga keturunan-keturunan anak dan cucu-cucunya juga mereka mengalami hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati juga. Nah, oleh sebab itu bagaimanakah keadaan atau kehidupan orang tua yang diberkati? Tentu saja ini juga akan memberikan pengaruh dan dampak bagi keturunan selanjutnya atau bagi generasi berikutnya untuk mereka juga tetap dapat hidup di dalam berkat-berkatnya Tuhan. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya dan hidupnya sangat diberkati karena dia percaya kepada Allah. Dia mempunyai keturunan-keturunan dari kedua istrinya yaitu Sarai dan Hagar, ya. Nah, dari Sarai Abraham memperanakkan Ishak. Tadi tertulis di dalam ayat yang ke-19 dan dari Hagar maka Abraham juga memperanakkan Ismail itu di ayat yang ke-12. Arti dari Ishak adalah tertawa. Kenapa? Bahwa peristiwa ketika Tuhan menjanjikan bahwa tahun depan kamu akan memiliki seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah pada waktu itu ketika di balik tenda dia mendengarkan ketika Allah mendatangi Abraham dan mengatakan hal itu dan dia menertawakan. Kenapa dia tertawa? Karena dia merasa di usianya yang lanjut tidak mungkin dia memiliki seorang anak. Sehingga ketika Ishak lahir, arti dari Ishak itu juga tertawa. Tetapi kelahiran Ishak benar-benar tertawa mendatangkan kebahagiaan karena janji Tuhan digenapi atas diri Abraham dan Sarai. Kemudian arti dari Ismail, ini adalah keturunan daripada Bapak Abraham juga. Tuhan mendengarkan peristiwa yang terjadi ini adalah saat Hagar diusir Sarai dengan membawa Ismail anaknya keluar dari rumahnya, maka saat itu Ismail sementara menangis keras karena dia kehausan, tidak ada air di sana dan Tuhan mendengarkan tekanan atau penindasan yang dilakukan Sarai kepada Hagar dan ketika Ismail menangis Tuhan menolong dan mendengarkan sehingga ada air untuk memberikan minum kepada Ismail, ya. Nah, Ishak ini adalah anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Karena dikatakan Tuhan bahwa keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Tetapi pada waktu itu karena usia yang lanjut, maka Abraham berpikir bahwa apakah mungkin, demikian juga Sarai, apakah mungkin dengan usia yang lanjut. Tetapi kalau kita melihat kepercayaan daripada Abraham ini diuji oleh Tuhan. Sekalipun dia belum melihat apa yang akan terjadi, tetapi bahwa Abraham percaya bahwa dia akan memiliki keturunan seperti yang disampaikan oleh Allah. Nah, Ismail ini dilahirkan oleh Hagar, perempuan Mesir, yang di sana bahwa perempuan Mesir yang juga menurunkan Bani Kedar dan Nebayot, ya, ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan orang-orang yang melawan Allah. Nah, dua keturunan ini datang dari Abraham, yaitu
yang dari istri sahnya itu Ishak, dan kemudian dari istri yang kedua adalah Hagar ya. Nah, Hagar ini adalah ke atas keinginan Sarai, karena dia berpikir mungkin Tuhan akan menggenapi janjinya lewat hambaku ya. Itu pemikiran manusia yang dimiliki oleh Sarai. Nah, tentang keturunan ini ada dua keturunan yang berbeda dari sisi Abraham ini, yaitu Ishak anak perjanjian. Keduanya, Ishak dan Ismail, ini secara jasmani mereka adalah keturunan yang sama-sama diberkati secara jasmani. Mereka juga sama melahirkan bangsa-bangsa. Mereka beranak cucu, memiliki banyak keturunan. Kemudian juga mereka terbentuk bangsa-bangsa dari mereka, dari Ishak dan Ismail. Tetapi bahwa berkat perjanjian Allah itu tetap turun hanya terjadi kepada Ishak ya. Nah, karena apa? Ishak, kalau kita melihat dan belajar, Ishak ini adalah anak yang takut akan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan, dan keturunan-keturunannya adalah keturunan yang menikmati berkat-berkatnya Tuhan, karena mereka adalah mau percaya dan senantiasa percaya, mengingat akan setiap kasih setia dan janji-janji daripada Tuhan. Nah, kalau kita belajar tentang keturunan ini, bagaimanakah supaya keturunan kita itu diberkati? Abraham menurunkan anak-anak atau keturunan-keturunannya dari Ishak dan juga dari Ismail ya. Dari mereka diberkati secara rohani, itu dari sisi keturunan Ishak ya. Dan kalau kita melihat bahwa seperti apakah atau bagaimanakah supaya keturunan kita itu diberkati? Yang pertama, mendidik mereka hidup takut akan Tuhan. Ishak hidupnya takut akan Tuhan sehingga hidupnya diberkati. Dalam Mazmur 128 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Hidup takut akan Tuhan bukan hanya menjamin diberkati secara jasmani di atas muka bumi ini, tetapi jaminan bahwa orang yang takut akan Tuhan, apabila kita menginginkan keturunan kita adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan, adalah mendidik mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Jika mereka hidup takut akan Tuhan, maka secara rohani mereka mendapatkan berkat keselamatan atau hidup sampai kepada kekekalan. Secara jasmani, pemeliharaan Tuhan tetap nyata ketika masih ada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, bahwa mengapa Tuhan memberikan janji hal-hal yang baik buat orang-orang yang percaya, karena Tuhan juga rindu setiap orang-orang yang percaya itu senantiasa menjaga hidupnya untuk takut akan Tuhan, hidup menghormati akan Tuhan. Caranya seperti apa? Orang yang takut akan Tuhan ya. Bagaimanakah ketika kita mengajarkan generasi kita atau keturunan kita supaya mereka diberkati, adalah mereka harus hidup takut akan Tuhan dengan cara yaitu mengajarkan kepada mereka, mengajarkan firman kepada mereka secara berulang-ulang. Dalam hidup kita beriman kepada Tuhan, kita banyak sekali menerima firman Tuhan. Dan kiranya firman itu tidak hanya kita simpan sendirian, tetapi kita bagikan, kita ajarkan, kita perdengarkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang ada di bawah kita sebagai generasi-generasi penerus kita. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan berkata demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengajarkan firman ini tidak mudah. Seperti kita membalikkan telapak tangan dan mereka langsung taat ya. Tentu saja ada proses, karena kalau kita lihat
keadaan di akhir zaman ini, Bapak Ibu, ada banyak sekali hal-hal yang ditawarkan dunia mempengaruhi anak-anak kita. Bagaimana mereka lebih menyukai hal-hal yang ditawarkan dunia dibandingkan mendengarkan firman. Oleh karena itu, bahwa perintah firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimanakah kita membawa anak-anak kita supaya hidup di dalam berkah Tuhan adalah takut akan Tuhan. Dengan jalan mereka harus tahu jalan-jalannya Tuhan, mereka harus tahu perintah-perintahnya Tuhan supaya mereka tidak salah jalan, supaya mereka tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup mereka sehingga mereka hidup di luar kehendak Tuhan. Dan kita harus mengajarkannya, menyampaikannya, memperdengarkannya kapanpun, dimanapun. Kalau kita membaca di dalam ayat ini bahwa tidak bosan-bosannya kita harus menyampaikan kepada mereka sampai mereka bisa mengerti dan menerima bahwa firman itu berguna untuk kehidupan rohani mereka. Yang kedua, caranya adalah memberikan teladan kepada mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu kita mengajarkan kepada mereka tentang firman Tuhan supaya mereka melakukan firman Tuhan sebagai orang tua, maka kita juga harus memberikan teladan kepada mereka bagaimanakah hidup kita, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena percuma kalau kita mengajar kepada mereka tetapi kita sendiri mungkin tidak melakukannya. Tetapi sebagai orang tua yang baik, kita merindukan anak-anak kita diberkati, kita mengajar mereka, kita pun dapat menjadi teladan bagi mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita hidup dengan takut akan Tuhan, supaya keturunan kita pun dapat melihat dan meneladani kita. Sehingga berkat yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, itu pun menjadi bagian untuk keturunan-keturunan kita, dan mereka pun menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan karena mereka hidupnya takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita senantiasa supaya hidup kekristenan kita, iman kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar menjadi Kristen secara biasa-biasa saja, tetapi iman kekristenan kita adalah benar-benar karena kita tahu di dalam Yesus ada keselamatan. Dan keselamatan itu menjadi berkat yang utama dalam kehidupan kita, supaya ini pun menjadi berkat bagi keturunan-keturunan kita, dan mereka pun mendapatkan berkat yang utama itu di dalam hidup mereka. Puji Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, peringatan untuk kami tetap dan terus mempertahankan iman percaya kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kerinduan kami bahwa keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mereka pun tetap memiliki berkat yang sama, yaitu berkat keselamatan yang daripada Tuhan. Berkat jasmani dan berkat rohani melimpah atas kehidupan mereka, seperti Engkau memberkati kami, Engkau juga memberkati mereka. Oleh sebab itu biarlah mereka dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dan mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan, karena janji firman Tuhan bahwa orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan maka beroleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Engkau memberkati keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan, kiranya keluarga besar GPDI El Shaddai terus dapat mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga GPDI El Shaddai yang mengasihi Dia, yaitu bagi keluarga GPDI El Shaddai yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, kami menerima firman dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.